Berarti kalau ada berita nih Adikarya dapat proyek kereta, berarti itu bakal naik tuh Pak growth-nya. Ya. Doain segera ya Pak. Oke. Halo Sobat BNI Sekuritas, kembali lagi di The Invest You bersama saya Octavia, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar dunia investasi, finansial, dan topik-topik terkini. Gimana kabar kamu Sobi? Semoga dimanapun kalian berada semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan hari ini The Invest You akan membahas salah satu emiten di sektor konstruksi, dan hari ini cukup spesial sekali untuk saya karena saya berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan Bapak Farid Budianto. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Okta. Iya, salam kenal Bapak. Kita diundang di acara ini. Iya, jadi Bapak Farid Budianto ini adalah Corporate Secretary dari PT Adikarya Persero Tbk. Dan di sini juga telah hadir bersama saya Bapak Maxilecia Putra, Research Analyst kesayangan Sobat BNI Sekuritas semuanya, yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang lebih dalam mengenai sektor konstruksi. Terutama kita mau mengenal juga tentang ADI nih ya Pak. Tapi sebelum kita mulai, mungkin saya mau point out sedikit mengenai topik-topik yang akan jadi pembahasan kita. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prospek perusahaan ADI sebagai salah satu emiten di sektor konstruksi. Dan juga kita akan melihat secara luas lagi bagaimana kinerja dari sektor konstruksi itu sendiri ya Pak untuk kedepannya nih. Apalagi udah akhir tahun, pastinya Sobat BNI Sekuritas juga bertanya-tanya, kira-kira sektor konstruksi di 2023 bagaimana ya gitu. Dan langsung saja, kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, mungkin di sini Pak Farid bisa membuat kita nih Sobat BNI Sekuritas lebih kenal lagi dengan ADI. Jadi boleh dong Pak dikenalin secara singkat profil perusahaan Adikarya sendiri. Oke, makasih Mbak Okta. Kalau Sobat Sobi kenal atau tahu bangunan seperti Gelora Bung Karno, Monumen Nasional, kemudian Masjid Istiqlal, itu adalah produk-produk monumental karya Adikarya. Oke. Jadi bisa kebayang bangunan yang mengisi perjalanan sejarah negeri ini ya dibangun oleh Adikarya. Dan ini nggak lepas karena apa? ADI itu berdiri semenjak nasionalisasi dari perusahaan Belanda di tahun 1960 oleh kebijakan pemerintah saat itu Presiden Soekarno. Dan ADI sebagai perusahaan yang berbasis engineering and construction itu ya dipercaya untuk membangun proyek monumental. Dan ADI sendiri kalau di dunia investasi juga mungkin kalau teman-teman Sobi yang aktif di bursa sejak awal, ya untuk perusahaan konstruksi, ADI adalah perusahaan konstruksi pertama yang melantai di bursa. Masalah di 2004 ya. Dan nickname ADHI. Dan saat ini kita terus menambah proyek-proyek yang mungkin nanti akan jadi signature di zamannya nanti ya. Ada jembatan Pulau Balang, itu adalah jembatan penghubung untuk menuju rencana IKN. Kemudian ada jalan tol Aceh pertama ya, jalan tol di Aceh Sigli. Dan proyek LRT Jabodebek, nah ini yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat Jakarta juga produk dari ADI. Wow. Itu Mbak Okta. Nah mungkin untuk proyek-proyeknya bisa kita bahas lebih dalam lagi nanti ya Pak. Tapi tadi menarik sekali ya, ternyata ADI itu sudah melantai di bursa sejak tahun 2004 ya. Berarti kurang lebih kalau sampai saat ini tuh sudah 18 tahun. Wah, betul ya, wow. Itu waktu yang cukup lama ya. Jadi seniornya Bursa Efek kalian nih ADI ya. Waktu itu masih namanya Bursa Efek Jakarta. Oke. Wow. Sekarang udah Bursa Efek Indonesia. Oke, tadinya masih eksklusif Jakarta, sekarang udah Indonesia ya. Oke. Nah, jadi Adikarya ini memang perusahaan yang sudah ada sejak tahun 1960 ya, Pak.
Nah, pastinya sudah banyak sekali tadi Bapak sudah mention beberapa proyek yang dijalankan. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk lebih dalam ke sana, kira-kira lini bisnis yang sudah dijalankan oleh Adikarya sampai saat ini tuh apa saja nih Pak? Oh iya, kalau secara umum kita tuh mengelompokkan bisnisnya Adi itu menjadi 4 lini bisnis utama ya. Oke. Pertama adalah lini engineering and construction. Ini mostly top line kita di support atau ditopang dari lini ini. Lini engineering construction itu ya sebagai perusahaan konstruksi kita bisa membangun infrastruktur, bangunan gedung, kemudian bangunan pembangkit listrik dan oil and gas. Dan terakhir bahkan kita mengembangkan kompetensi dengan pengalaman kita LRT Jabodebek menjadi champion untuk bangunan infrastruktur perkereta apian. Ini membuat kita beda dengan karya-karya lain atau perusahaan konstruksi lain. Ini kedua yang kita kembangkan adalah property and hospitality. Ini tidak lepas dari kita memanfaatkan peluang ya. Kita bisa bangun, pasti properti bisa kita kelola, kita bisa kembangkan. Nah, kita punya 2 anak perusahaan, Adi Persada Property dan Adi Komuter Property yang kemarin baru melantai namanya ADCP. Kita APP itu mengembangkan properti yang unik, jadi apartemen-apartemen yang dekat dengan kampus-kampus terbaik di Indonesia ya. Ada di UGM, ada di UI Depok, ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Jatinangor. Dan satu lagi adalah perusahaan properti yang terintegrasi dengan moda transportasi massal LRT Jabodebek khususnya. Kemudian lini ketiga itu ada manufacture. Nah, ini manufacture ini mensupport untuk kecepatan produksi dari infrastruktur yang kita miliki. Ini membangun suplai untuk precast dan juga beton ya. Terakhir investasi dan konsesi. Ini nggak lepas dari dunia konstruksi, ternyata tidak cukup punya keahlian dalam hal secara teknikal, tapi bagaimana kita bisa meng-create investasi agar proyek-proyek infrastruktur bisa berjalan dengan dana yang terbatas ya. Nah, ini kita punya beberapa investasi yang kita ambil secara selektif, secara hati-hati kita ambil beberapa proyek infrastruktur. Nah, nanti ada yang kita kembangkan, ada di investasi di jalan tol, detail nanti kita bahas. Kemudian ada investasi di perawatan jalan, nah ini unik. Kemudian ada investasi di pengelolaan air bersih. Ada investasi di pengelolaan limbah. Nah, ini nih ada lini-lini yang mungkin orang nggak akan kebayang kita akan masuk ke lini tersebut. Itu Mbak Okta. Wow, ini tenang aja, kita akan bahas nanti ke depannya nih. Oke, nah kalau dari Pak Maksi nih, boleh nih dikasih pertanyaannya juga nih. Ya, terima kasih Mbak Oktavia. Selamat sore Pak Farid. Sore Pak Maksi. Selamat datang ya. Ini kan tadi Pak Farid mengatakan ada proyek besarnya LRT Jabodebek ya. Memang sudah kita nantikan ya Pak Farid ya. Kalau saya ada 3 jalur ya. Cawang, Kuningan, Duku Atas. Kebetulan Duku Atas sih dekat dengan gedung ini Pak. Oh iya, benar. Lalu juga ada Cawang Cibubur dan Cawang Bekasi Timur ya. Iya, benar. Nah, sebenarnya ini kan sangat dinantikan oleh masyarakat Pak ya. Mungkin pertanyaan saya adalah kapan nih realisasinya kita bisa pakai itu? Atau apakah nanti operasionalnya satu persatu dulu atau nanti operasional langsung 3 line itu gitu ya. Dan juga mungkin yang kedua apa nih hambatan-hambatannya dalam, karena kita lihat ini kan proyek besar sekali ya, dan bisa dibilang ini bisa landmarknya lah, landmark dari proyek transportasi Indonesia. Belum pernah ada nih kereta api yang semuanya ada di atas gitu ya, seluruh jalur ada di atas. Kalau jalan tol yang di atas banyak, termasuk dari Cakung pun dekat rumah saya ada jalan tol di atas gitu ya. Tapi namanya kereta api ini kan semuanya di atas gitu ya, dan juga nanti bagaimana takutnya biayanya mahal nih Pak. Kalau takut biayanya mahal nanti malah masyarakat jadi berkurang demand-nya. Gimana nih Pak Farid? Oke. Memang proyek LRT Jabodebek ini boleh dibilang ini sebuah proyek yang penugasan pemerintah yang berangkat dari keinginan Adi sebagai perusahaan konstruksi yang punya kompetensi dalam mengembangkan atau membangun infrastruktur perkereta apian.
mungkin dulu kita mengenal istilah monorel. Kalau nggak salah Jakarta sempat merencanakan monorel dan itu waktu itu Adi bersama mitra membangun monorel, tapi karena ada perubahan kebijakan tidak terlaksana. Tapi kita melihat Jakarta ini tidak lagi bisa mengandalkan transportasi pribadi ya, otomobil pribadi, motor itu nggak solutif untuk jangka panjang. Betul. Dan kita melihat Jakarta ini membesar, di mana masyarakat yang tadinya tinggal Jakarta sekarang udah mulai bergeser ke area sub-urban ya, atau rural ya, bahkan di area Bekasi, Depok, di daerah Cibubur, bahkan nanti Bogor dan lain-lain. Dan itulah potensi yang ingin ditangkap oleh Adikarya. Kita memang mengembangkan sesuai dengan perpres yang kami miliki. Kita Adikarya diminta untuk membangun ada 2 fase LRT Jabodebek. Itu adalah dari Cibubur ke Cawang, kemudian dari Bekasi Timur ke Cawang, dan dari Cawang itu masuk ke Duku Atas. Memang saat ini proses pembangunannya relatif untuk pekerjaan konstruksi sipil sudah selesai. Tinggal penyelesaian beberapa titik untuk akses menuju stasiun. Yang belum adalah yang belum dan membedakan LRT Jabodebek ini memiliki sebuah teknologi yang mungkin baru untuk di Indonesia. Istilahnya adalah Grid of Automation 3, di mana kereta itu berjalan driverless, dikontrol di OCC. OCC itu Operational Control Center ya, itu ada di daerah Bekasi sebagai kawasan depo, ada control centernya. Dan ini teknologi yang harus mensinkronkan antara infrastruktur, stasiun, dan juga trainsetnya. Dan harapannya dengan teknologi itu faktor keamanan lebih terjaga, kemudian ketepatan waktu lebih bisa diandalkan, dan juga kapasitas bisa ditingkatkan. Karena apa? Jarak antar kereta bisa lebih pendek. Dan itu menjadi kelebihan dari LRT Jabodebek yang nanti akan dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia, dan mudah-mudahan bisa segera melayani masyarakat Jakarta dan sekitarnya ya di pertengahan tahun depan. Mungkin maaf nih, bisa saya potong sebentar ya Mbak Octavia ya. Kalau mungkin kita pernah ke negara tetangga gitu ya, melihat sana itu kereta bawah tanah itu sudah hitungan detik gitu ya. Apakah nanti seperti itu? Ya, untuk LRT Jabodebek ini jarak antar kereta itu bisa kita atur, kan bisa kalau kereta KRL waktunya lama ya menunggu. Ini bisa paling cepat ya, itu per 3 menit. Jadi per 3 menit kereta datang. Dan jadi kita tahu datangnya ya. Nggak usah khawatir tinggal kereta atau nggak dapat kereta berikutnya, karena dengan suplai yang continue kita bisa memastikan ya telat 1 kereta nanti 3 menit lagi ada kereta lagi. Seperti itu Pak Masih. Jadi kita bisa hitungan detik untuk menanti. Ya. Berarti kita nggak kalah ya. Iya dong. Ya. Mantap itu. Iya. Nah, jadi kalau begitu, nah tadi kalau misalnya dengan teknologi canggih seperti itu Pak ya, apalagi kan biaya konstruksinya mahal Pak. Itu nanti ada pengaruhnya nggak Pak ke harga tiketnya Pak? Takutnya itu nanti mahal. Nanti kalau mahal nanti takutnya justru masyarakat jadi mikir-mikir nih memakai LRT. Bagaimana Pak? Iya. Sejak awal pemerintah menyadari bisnis kereta api itu bukan bisnis yang bisa diandalkan melalui dari traffic keretanya, tapi dengan pemerintah dalam perpresnya itu membuat kebijakan bahwa ada subsidi terhadap pricingnya. Jadi harga bisa terjangkau oleh masyarakat. Nanti mengenai penetapan harganya akan diatur oleh pemerintah. Tapi yang jelas sih ada subsidi yang buat harga ini bisa bersaing, bisa orang mau beralih nih Pak dari kendaraan pribadi ke pengguna kereta api, kereta KRL Jabodebek. Ya itu bagus sekali itu. Jadi kita tidak lagi melihat Jakarta terlalu padat ya Pak ya. Iya. Saya diharapkan bisa mengurangi kepadatan Jakarta. Benar. Dan juga yang penting mengurangi konsumsi bahan bakar fosil Pak. Karena ya kondisi sekarang kan harga minyak bumi juga kita nggak bisa kendalikan. Nah ini kereta LRT Jabodebek harapan jadi solusi untuk jangka panjang. Menarik ya. Iya. Tadi yang saya mention itu menarik adalah ketika Bapak menjelaskan bahwa ternyata proyek-proyek yang sekarang ini lagi dikerjakan oleh Adi itu justru membawa keuntungannya di masa ke depan ya. Mungkin kalau sekarang belum terlihat, tapi kalau ke depannya nanti itu menjadi suatu hal
atau inovasi yang besar sih Pak, karena tadi seperti yang Bapak udah jelaskan ya, bahkan sudah sampai terfikirkan gitu kalau nantinya orang bakal tinggalnya tuh nggak lagi di pusat Jakarta sini ya, orang udah ya mungkin di tadi suburban ya, daerah-daerah sana yang pastinya kalau misalnya mereka mau butuh ke Jakarta butuh transportasi umum yang bisa menghemat waktu juga, dan itu menurut saya menarik banget sih. Iya, dan ini harapannya bisa jadi solusi, salah satu upaya solusi yang bisa ditawarkan pemerintah melalui Adikarya ke masyarakat Jabodetabek. Ini semakin menarik nih Pak Maksi. Mungkin Pak Maksi ada tahu lagi nggak nih proyek apa atau yang dijalankan oleh Adi, bisa kita kulik lagi nih Pak. Saya dengar juga ada ini nih, Adikarya Bisnis Konstruksi Berbasis Lingkungan. Nah, itu sebenarnya apa yang mendasarinya Pak? Iya. Memang ini tidak lepas dari dunia usaha atau bahkan pemerintah saat ini sudah mulai meningkat kesadaran akan pelestarian lingkungan. Kita berbisnis mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan saat ini atau jangka pendek. Tapi bagaimana anak cucu kita atau generasi berikutnya ketika bisnis ini dijalankan mampu nggak secara sustainable, pelaku usaha, pemerintah bisa memberi manfaat buat generasi mendatang. Jangan sampai energi ataupun sumber daya alam habis saat ini. Nah, untuk itu Adi melihat dengan kesadaran pemerintah, kesadaran pelaku usaha yang sangat tinggi, pastinya mereka butuh upaya-upaya untuk membangun fasilitas-fasilitas maupun bangunan yang bisa menjawab tantangan tersebut. Ya, kita melihat strategi kita ada dua Pak. Pertama adalah kita tangkap peluang pembangunan konstruksinya. Seperti pemerintah DKI saat ini punya masalah dengan meningkatnya sampah di tempat pembuangan sampah akhir di Bantar Gebang. Itu tingginya udah kayak bukit gitu ya. Ini nggak bisa dia diamkan ya. Pemerintah DKI punya inisiatif, punya usaha untuk membangun RDF Bantar Gebang. RDF itu mengolah sampah menjadi bahan baku untuk kegiatan bisnis lainnya. Dan Adi membangun RDF pertama di Indonesia. Dan harapannya itu bisa di-cloning, bisa di-copy, kita bisa tawarkan produk sejenis ke pemerintah daerah lainnya. Saat ini sih selain RDF ya secara massal kita juga banyak TPST yang kita kelola, yang kita bangun ya, seperti di Denpasar, Batam, Jombang, dan Makassar. Itu dari sisi konstruksinya. Tapi itu baru dari sisi sektor pemerintah ya. Ada sektor lain yang coba kita garap tapi yang mungkin masih dalam tahap inisiasi, mungkin nggak bisa kita sampaikan sekarang. Ada sektor pertambangan, sektor perminyakan yang saat ini juga concern bagaimana memulihkan area-area eks tambangnya. Maksudnya reklamasi Pak? Oh enggak sih, bukan reklamasi. Kan kalau tambang kan ada apa sih? Penghijauan lagi. Ya, semacam seperti memulihkan kembali tanah yang sudah dikeruk, di apa. Dan ini ada upaya-upaya secara konstruksi bisa kita selesaikan. Nah, itu dari sisi konstruksi. Yang jelas jadi fit untuk sektor lini bisnis konstruksi yang Adi miliki tadi ya. Kita juga ada inisiatif mengembangkan bisnis-bisnis baru yang berbasis lingkungan. Pertama adalah kita memahami bahwa ke depan kita tidak bisa seterusnya menggunakan air tanah. Karena apa? Ada risiko permukaan tanah terus turun karena airnya terus diambil. Nah, kita saat ini sudah punya anak usaha di Dumai. Kita kembangkan SPAM, sistem pengelolaan air minum Dumai yang bisa mengcover untuk wilayah Dumai untuk kebutuhan industri maupun perumahan. Itu mengambil air dari sungai di sekitar sana. Jadi air permukaan yang kita ambil, bukan air tanah. Dan harapannya kita bisa kembangin juga untuk SPAM Karian yang sedang kita inisiasi, bagian dari proyek strategis nasional yang kita bangun. Dan satu lagi selain air, yang tadi saya sampaikan dalam investasi, ada waste management. Nah ini mungkin unik, Adi sebagai BUMN Karya kita kembangkan fasilitas pengolahan limbah terpadu dan kita coba dimulai di Medan. Ya uniknya apa?
kita mengambil market yang unik di Medan dan sekitarnya dan berada dalam kawasan industri. Nah, kita melihat bisnis-bisnis ke depan itu perlu dukungan fasilitas pengelolaan limbah yang sangat baik lah ya, agar zero waste terhadap produk produksinya. Ya, kita lihat jalan tol Trans Sumatera sudah jadi, Trans Jawa sudah hampir tersambung. Itu kalau penggunanya siapa? Selain mobil pribadi ya logistik dan juga produksi-produksi di kawasan industri. Nah, kalau itu berhasil, kita bisa cloning di beberapa kawasan industri yang harapannya bisa menjadi market atau bisa jadi uniqueness ADI dibandingkan teman-teman lain, dan kita bisa lead dalam sektor tersebut. Seperti itu Pak Maksi. Jadi kalau spam tadi itu berarti Bapak menyeling air ya dari? Ya, kita mengolah air baku jadi air yang minum, siap untuk layak untuk air minum. Sepertinya nih belum banyak yang tahu ya bisnis konstruksi berbasis lingkungan yang dijalani oleh Adi ini. Karena saya sendiri pun tadi mendengarnya kayak, oh ternyata banyak ya, nggak cuma 1-2, dan bahkan ada lagi yang masih di dalam tahap inisiasi yang mungkin akan dijalankan ke depannya gitu ya. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri, apakah bisnis konstruksi berbasis lingkungan ini ke depannya juga akan membantu Adi dalam perkembangan bisnisnya? Oh iya, kami menyadari tadi yang saya awali, kesadaran pemerintah, bahkan komitmen pemerintah, bahkan negara-negara maju itu sangat tinggi terhadap lingkungan. Bahkan saat ini ada perbankan, ada green rate atau green bond yang punya rate khusus untuk bisa mengembangkan yang bisa mengembangkan bisnis-bisnis berbasis lingkungan. Okay. Dan kami melihat semua pihak mendukung pengembangan bisnis ini, dan harapannya kami bisa support dari sisi konstruksinya, dari sisi bisnis barunya, untuk menangkap peluang-peluang tersebut. Jangan sampai rate-rate yang khusus dari perbankan yang ditawarkan tidak termaksimalkan ya. Justru bisnis-bisnis konvensional yang berbasis fosil ataupun yang mungkin bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dominan. Harapannya kami bisa mengisi sektor tersebut. Oke. Berarti memang balik lagi ya Pak, mungkin sekarang belum terasa nih keuntungannya, hasilnya, tapi kedepannya itu akan menjadi suatu hal yang besar ya, yang dibawa Adikarya untuk kedepannya gitu ya. Iya benar. Oke, nah tadi kan kita sudah membahas mengenai proyek-proyek besar yang sedang dijalankan, bahkan kita juga udah membahas mengenai bisnis konstruksi berbasis lingkungan. Nah, ada satu lagi nih Pak yang mau saya tanyakan, yaitu mengenai anak perusahaan. Nah, Adi kan ini memiliki cukup banyak anak perusahaan ya, sekitar 7 ya, 7 anak perusahaan. Nah, kalau dari kinerja anak perusahaan sendiri itu bagaimana Pak sampai saat ini? Oke, ya ngomongin anak perusahaan Adi, memang dari 7 itu variatif nih bisnisnya. Kita bisa awali dari anak perusahaan yang berbasis properti. Mungkin teman-teman Sobi tahu ADCP yang properti yang sudah melantai di bursa, yang mungkin kinerjanya bisa dilihat di analisa atau di media-media online. Iya. Kami itu di Juni kemarin bahkan terjadi peningkatan marketing sales cukup besar ya. Kalau dilihat ya hampir 40% lebih lah untuk marketing salesnya. Dan ini tak lepas dari antusiasnya masyarakat untuk bisa memanfaatkan properti-properti yang dari ADCP yang tawarkan, yang langsung terintegrasi dengan ada yang terintegrasi dengan stasiun LRT, ada yang terintegrasi dengan stasiun kereta KRL Serpong, ada yang di Cicaup, dan ada juga yang di daerah Ciputat terintegrasi dengan terminal bis ya. Dan ini membuat uniqueness yang mungkin jadi pembeda ya. Mungkin dikala banyak developer yang berjuang untuk meningkatkan marketing sales, ADCP bisa memperoleh market yang unik ya, yang nggak dimiliki oleh pengembang lain. Kemudian di sisi lain ada juga anak perusahaan kami yang properti yang tadi saya sampaikan berbasis kampus. Ini juga mulai menampakkan kinerja positif di bulan 2 atau semester 1 kemarin. Karena apa?
kampus-kampus sudah mulai aktif tatap muka offline. Mulai muncul kebutuhan nih untuk hunian-hunian yang aman, yang nyaman, dekat dengan kampus, nyaman buat belajar, dan ini kita rasakan ya dari APP. Sedangkan yang sektor lain APB, Adi Persada Beton, secara kontinu memang Adi Persada Beton saat ini cover kebutuhan untuk internal precast maupun beton di dalam Adi sendiri ya. Nah, tapi dengan market yang internal sendiri pun Adi Persada Beton ya sudah maksimal dalam pengembangannya, karena ya kita memahami apa kebutuhannya dan seperti apa supply yang bisa diberikan oleh Adi Persada Beton. Dan ini kita lihat Adi Persada Beton bisa menyumbang untuk top line di proyektor Ajasikli untuk beberapa produk precast-nya, kemudian saat ini di Jogja Solo, kemudian Jogja Bawen, dan proyek-proyek yang lainnya. Untuk yang lainnya ya semua mulai khusus untuk investasi seperti yang reservasi jalan di Jalintim Sumatera Selatan dan Jalintim Riau, ini tuh mulai berkontribusi lah kepada kinerja di tahun 2022. Harapannya ya secara kontinu seiring dengan progres konstruksinya bisa menyumbang top line dan bottom line di Adi. Mungkin ini saya mau tanya sedikit nih ya, Maksi. Itu kan tadi APP ya yang menyasar mahasiswa ya. Karena kan ya kita tahu itu kan memang suatu strategi yang sangat bagus ya, apalagi kan mungkin mahasiswa investasi beli apartemen, nantinya kalau udah lulus bisa dijual gitu. Yang mau saya tanyakan adalah, kan bukan hanya APP yang punya pandangan seperti itu, kan bisa saja pihak lain juga berpandangan seperti itu. Itu bagaimana APP menyikapinya nih? Karena kan ya kita tahu ya pasar mahasiswa itu kan besar sekali ya, apalagi kan mahasiswa ada terus setiap tahun, dan kalau tadi ada UI, UGM, lalu tadi ada UNER, lalu ya itu STPDN ya yang Unpad Jatinangor. Jatinangor STPDN gitu ya. Nah, itu kan semuanya selalu tiap tahun ada mahasiswa baru ya. Nah, tapi kan saya rasa bukan hanya APP yang memiliki visi seperti itu. Kan ada juga mungkin pihak-pihak lain. Bagaimana tuh APP bisa apa ya paling tidak memenangkan persaingan lah, atau paling tidak lebih unggul dibanding yang lain, itu gimana Pak? Upaya-upaya kita atau APP, manajemen APP dalam perbesar marketing sales ataupun kontrak dari penjualan propertinya, salah satu upayanya adalah secara intens, bahkan dalam waktu dekat nih ada beberapa kampus yang kita menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama tuh kita tuh punya propertinya, kampus ada sivitas akademiknya, ada dosen, ada mahasiswa yang berprestasi, ada karyawan-karyawannya. Itu yang bisa kita fasilitasi untuk memanfaatkan beberapa fasilitas di apartemen yang kita miliki. Ya, beberapa bahkan konsep kerjasamanya sampai cukup membayar rentalnya, tidak perlu membeli, tapi setelah beberapa tahun punya opsi untuk membeli. Nah, ini untuk meningkatkan gairah untuk bisa, pertama kan kadang budaya tinggal di apartemen di beberapa kampus mungkin nggak terbiasa, tapi dengan seperti itu terbiasa tinggal di aktivitas di dalam apartemen, terus ada kerja kelompok, tugas belajar, itu membuat wah asik juga ya tinggal di apartemen, simple, praktis dan nyaman, dan ini membuat adanya kebutuhan dari masyarakat kampus untuk bisa tinggal di properti APP. Dan ini inisiatif kita. Langkah baru nih, langkah bagus sekali nih. Iya, betul. Untuk bisa semakin punya apartemen ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang dengan ada apartemen sangat bisa memperlancar kegiatan mereka untuk menyelesaikan kuliah ya. Karena perlu diedukasi Pak. Kadang nggak paham bahwa tinggal di apartemen tuh nggak semahal yang dibayangkan, bahkan lebih murah. Bahkan nanti kalau udah lulus dijual malah dapat gain dari harga properti yang mereka beli di awal. Jadi emang diperhatikannya tuh sampai sespesifik itu ya, sampai bagaimana mereka bisa nyaman dan akhirnya menjadikan apartemen ini salah satu unit tempat tinggal mereka gitu ya. Iya benar.
Lalu mungkin ada pertanyaan lagi nih Mbak Utavia. Sekarang kan pemerintah punya green strategi ya, IKN Kalimantan Timur. Ya. Nah ini kan Adikarya sebagai satu BUMN karya ya, yang sudah pengalamannya lama gitu ya. Tadi juga Pak Farid menyatakan bisa mengerjakan banyak jenis proyek gitu ya. Tentu ini merupakan peluang kan bagi Adikarya. Itu bagaimana nih Adikarya dalam menyikapi akan ada peluang proyek yang sangat besar nanti di Kalimantan Timur? Ya, pertama Adikarya untuk di kawasan sekitar IKN itu sebelumnya sudah punya proyek yang lebih awal Pak. Itu adalah pembangunan jembatan Pulau Balang. Ini jembatan yang sangat strategis. Kami ber-JO dengan Utama Karya ini bisa memotong waktu tempuh dari Balikpapan ke rencana IKN tersebut. Dan Adi sudah menyelesaikan. Dan kita sudah punya resources tuh Pak, potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kita sudah paham peta kawasan tersebut. Dan dengan potensi tersebut, dengan pengalaman tersebut, ya kami dalam tender-tender PKN kita ikuti di hampir semua tender yang ada. Total kalau nggak salah ada 19 atau 20 tender, baik itu infrastruktur maupun gedung yang kita ikuti. Ya saat ini, sampai dengan saat ini ada 3 proyek IKN yang sudah kita peroleh. Itu adalah, pertama adalah pengaman dari jembatannya, vendor namanya. Itu porsi ADI yang kurang lebih hampir 100-an miliar ya. Kemudian ada, ini unik nih, itu adalah hunian untuk pekerja. Untuk IKN ini butuh hunian tuh hampir 17.000 lebih lah untuk pekerja, karena di dalam waktu yang sama mengerahkan sumber daya manusia yang banyak, dan itu butuh hunian yang layak dan nyaman dan memiliki standar fasilitas kesehatan yang baik. Dan kebetulan ADI dan salah satu BUMN karya yang lain memiliki teknologi modular yang kita nama Mopox ya, modular box, di mana kita bisa mengkonstruksi bangunan hunian dengan cepat. Itu kalau nggak salah bisa susun 3 ya kalau di IKN. Kita bisa supply secara cepat kebutuhan hunian untuk pekerja di sana. Nilainya kurang lebih porsi ADI 200 lebih. Satu lagi yang cukup besar yang baru kita peroleh adalah pembangunan jalan tol segmen 3A, seksi 3A Karangjoang Karyangu, itu 1,1 triliun. Di situ kita ber-CO dengan PT Berantas dan Utama Karya. Nah itu harapannya. Dan ini mudah-mudahan nggak berhenti di sini. Ada beberapa proyek gedung yang belum diumumkan dan proyek infrastruktur harapannya masih terus menambah pundi-pundi kontrak baru ADI tahun ini. Ini kan jangka panjang ya Pak Farid. Benar Pak. Masih pemerintah menganggarkan nilai proyek yang sangat besar ya untuk pembangunan IKN. Iya. Betul. Peluangnya sangat besar nih bagi Adikarya. Ya, silakan. Oke. Wow, ini karena kita ngobrol langsung ya. Jadi kalau saya sih sebagai seorang investor ini tertarik banget nih Pak untuk mencermati lebih lanjut mengenai Adikarya sendiri ya. Karena memang Sobat BNI Sekuritas ini beberapa kali juga mempertanyakan juga nih kira-kira bagaimana prospek Adikarya, bagaimana juga ke depannya sektor konstruksi secara keseluruhan. Nah, pas banget nih Pak. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai Adikarya sendiri, mengenal lebih lanjut lagi mengenai perusahaan dan juga proyek-proyek yang bahkan tadi kita sendiri baru dengar ya. Kalau dan juga di setiap proyek-proyek itu diperhatikan benar-benar sampai bagaimana nanti dinikmati oleh Pak kita ya yang penggunanya gitu, masyarakat. Nah, kita akan masuk ke sektor konstruksi secara meluas nih Pak. Kalau dari Bapak sendiri ya, bagaimana pandangan Bapak terhadap sektor konstruksi sekarang ini, terutama kinerjanya nih Pak? Oh iya, memang memahami sektor konstruksi ya, khususnya saat ini memang sektor yang sedang berusaha pulih dari pandemi ya. Mungkin memang semua sektor sebagian besar, hampir semua sektor memang agak terkena efek dari pandemi COVID. Dan salah satunya adalah sektor konstruksi, di mana memang 2020 dan 2021
efek dari pandemi ini di satu sisi kami tidak bisa melakukan produksi secepat ketika tidak ada pandemi ya. Terutama di awal-awal ya. Ketika kita belum tahu bagaimana menanganinya. Kemudian di satu sisi lain market konstruksi yang ya kalau di Indonesia dominan dari APBN, ya, pemerintah saat itu merealokasi anggaran. Ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan proyek-proyek yang tadinya kita rencanakan, kita sasar untuk dikerjakan, ya proyek tendernya bergeser atau pemerintah fokus di sektor kesehatan dan lain-lain. Memang itu 2 tahun yang buat kami adalah survival ya. Betul. Alhamdulillah di kondisi tersebut Adi tetap menjaga kinerjanya tetap positif dan alhamdulillah perlahan terus tumbuh secara doubling ya. Itu dari sisi bottom line. Ya, harapannya kita bisa terus cepat pulih dengan kekuatan di internal, kita perbaikan lebih dari efisiensi dan lain-lain. Tapi kami melihat ke depan untuk sektor konstruksi adalah sektor yang masih sangat menjanjikan. Kenapa? Karena konstruksi Indonesia di Indonesia ya, di beberapa infrastruktur itu relatif jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain ya. Dari sisi kalau dari data yang saya punya ini, kalau dari data Bappenas jalan tol gitu ya, Indonesia baru 2.500 km. Tapi kalau negara lain, Cina udah hampir 200.000, sekitar 98.000 km. Bahkan Malaysia yang negara dengan jumlah penduduk nggak terlalu banyak, jumlahnya juga nggak jauh sama Indonesia 1.800 ya. Bahkan Indonesia tuh punya wilayah yang luas, cakupan coverage yang luas, pasti membutuhkan infrastruktur yang bisa memudahkan mobilitas barang dan orang. Dari sisi jalur kereta api, nah ini jauh lagi ketinggalan. Indonesia masih 6.000 km seluruh Indonesia, Cina udah 100.000, Amerika Serikat terus 50.000 km dan lain-lain. Ini bahkan menurut saya jadi satu sisi menjadi tantangan, peluang juga. Bagaimana dengan profil kondisi alam Indonesia yang kepulauan, kemudian area yang luas, mungkin ada yang kondisinya masih jauh dari sumber-sumber bahan baku, kita bisa kelola, kita bisa kerjakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan buat Indonesia agar bisa bersaing ke depan. Itu dari sisi infrastruktur. Kemudian di sisi lain, Adi sendiri punya kompetensi unik, diferensiasi membuat kita bisa tumbuh lebih cepat. Kami melihat ya kereta api gitu ya contohnya. Saat ini selain LRT Jabodebek di mana infrastruktur kereta api yang elevated, Adi juga dipercaya oleh PT MRT Jakarta mengerjakan kelanjutan dari ruas MRT yang ada. Nah, itu unik karena apa? Tunnel di bawah tanah. Dan ke depan kota-kota besar sepertinya transportasinya berbasis kereta, apalagi tanah mahal ya mau nggak mau underground. Dan Adi dengan partner yang sudah pengalaman dari Jepang, Shimizu, kita sebelumnya mengerjakan kontrak package Bundaran HI Harmoni. Sekarang lanjut Harmoni Sawah Besar. Dan ini nilainya cukup besar kalau proyek kereta api dan harapannya kompetensi Adi di pekerjaan kereta api semakin lengkap, tidak hanya elevated ground tapi juga underground. Dan harapannya juga kita bisa kembangin untuk wilayah-wilayah yang lain di Indonesia. Plus tadi satu lagi konstruksi berbasis lingkungan yang Adi sudah unggul di awal, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah lingkungan di beberapa kota besar lainnya. Berarti kalau ada berita nih Adikarya dapat proyek kereta, berarti itu bakal naik tuh Pak growth-nya. Doain segera ya Pak. Oke. Ya dalam waktu dekat mudah-mudahan proyek kereta regional di luar negeri bisa kita peroleh mudah-mudahan. Dalam waktu dekat kita bisa. Pasti Sobat Beni Sekres sama nanti-nanti nih. Ini udah ada kode-kodenya ya. Jadi cermati terus, pantengin terus gitu ya. Nah tadi kalau dari jawaban Pak Farid itu secara nggak langsung itu menunjukkan bahwa sebenarnya ke depannya
kebutuhan akan infrastruktur di Indonesia tuh akan terus naik gitu ya. Dan bahkan kemarin sempat ada diberitakan bahwa tahun 2023 nanti anggaran untuk infrastruktur itu akan ditingkatkan gitu oleh pemerintah. Apakah ini menjadi sentimen positif bahwa sektor konstruksi di tahun 2023 akan growth lagi? Ya, kami yakini itu berita positif buat kami dan juga pelaku usaha di sektor konstruksi ya, untuk bisa memaksimalkan peluang market tersebut ya. Ya saat ini anggaran infrastruktur mungkin lebih beragam lagi ya. Kalau yang sebelumnya membangun infrastruktur baru, sekarang nggak hanya membangun tapi juga perawatan terhadap infrastruktur yang sudah ada. Dan kebetulan lagi nih Mbak, Adi punya pengalaman itu dengan proyek-proyek perawatan jalan yang dengan skema pembiayaan yang kreatif ya, yang kita bisa jalin dengan salah satu bank syariah di Indonesia yang cukup besar ya. Dan kita bisa kembangin dengan skema-skema yang tepat untuk proyek perawatan atau preservasi jalan di Sumatera, yaitu ada di Riau dan juga Sumatera Selatan. Dan ini menjadi terobosan yang mudah-mudahan menjadi kita bisa clone nggak hanya di jalan, yang dirawat kan nggak cuma jalan ya, ada bendungan, ada pelabuhan dan lain-lain. Ya itu harapannya menjadi sebuah peluang yang bisa digarap oleh Adi. Mungkin kan sekarang rata-rata investor itu melihat saham konstruksi itu lagi pada merugi, ya. Perusahaan-perusahaan tuh kayak lagi pada merugi. Nah, kira-kira kalau dari Adikarya sendiri ada nggak sih strategi yang dijalankan untuk tetap bisa bertahan di kondisi seperti ini? Ya, alhamdulillah sih Adi dari pandemi sampai sekarang masih tetap positif. Mudah-mudahan bisa lanjut terus, bisa memperbaiki kinerja, bisa kembali ke zaman sebelum COVID ya. Tapi di balik cerita itu, ada 3 strategi utama yang kami lakukan di dalam untuk bisa menjaga kami tetap positif ya. Pertama adalah kita terus melakukan penguatan kapabilitas di internal. Kami melihat dalam kondisi pandemi kemarin ini momentum yang sangat baik buat kami untuk memperkuat manajemen risiko yang kami miliki. Proses 3 line of defense yang kita miliki kita perkuat kembali. Karena ya mungkin kalau sebelumnya kondisi COVID tidak terlihat, tapi ketika dengan keterbatasan itu ya segala daya upaya, efisiensi, pengendalian produksi, pengendalian biaya itu menjadi penting. Ya mau nggak mau kita kawal dari proses operasi, pengendalian kantor pusat dan juga pengawasan, itu menjadi sebuah keniscayaan yang kita ambil hikmahnya kemarin ya, untuk kita perbaiki dan kita perkuat. Kemudian kita perkuat juga kompetensi kita karena kami memahami keunggulan operasional itu untuk bisa efisien tidak hanya dari kompetensi orang tapi juga pemanfaatan teknologi. Kami melihat penggunaan teknologi building information modeling itu menjadi suatu kebutuhan pokok dasar yang buat kita bisa merencanakan dari tahap metode kerja, perencanaan biaya, orang dan lain-lain. Dan itu di awal kita bisa melihat ini proyek akan tepat waktu, untung dan lain-lain. Nah ini bisa kita membuat makin lebih prudent dalam perencanaan. Terakhir ya properti, ya kita melihat propertinya Adi yang unik ini yang mau nggak mau ya kita harus dorong untuk bisa mampu menjual dengan cepat. Itu dari sisi penguatan internal. Dari sisi keuangan ada 2 proyek besar yang kita miliki kemarin, LRT Jabodebek sama Aceh Sigli. Dan itu kita terus monitor pembayarannya agar kami bisa memulai pembayaran lebih cepat dan itu sangat ngebantu bagaimana menjaga cash flow perusahaan. Dan itu alhamdulillah dalam 2 atau 3 tahun terakhir kalau lihat buku akhir tahun Adi selalu positif. Positifnya nggak cuma ratusan miliar tapi hampir 1 triliun lebih. Nah ini karena ada dorongan dan juga support dari owner, pemerintah terhadap proyek-proyek yang kita kerjakan, ya kita kawal proses pembayarannya. Kemudian kita juga lihat peluang bisnis karena kita melihat
kalau kita hanya berbasis bisnis konvensional, ya way-nya terbatas, pemainnya banyak. Dan mau nggak mau kita juga melihat nih kanan kiri peluang-peluang investasi yang menarik yang kita bisa ambil. Nah, belajar dari yang sudah ada, yang sudah lebih awal, kita melakukan proses investasinya, kita mengambil langkah dua strategi utama, selektif dan prudent. Selektif itu adalah kita mengambil proyek investasi, khususnya jalan tol yang memiliki istilahnya LHR, lalu lintas harian rata-rata yang baik. Nah, kami melihat 2 proyek tol yang kita masuk dalam investasi, yaitu di Jogja Solo dan Jogja Bawen, itu memiliki LHR yang sangat baik. Harapannya bisa kelihatan tuh kalau dari Solo Jogja yang macet berjam-jam, kita bisa shortcut menjadi berapa menit, menjadi solusi buat masyarakat sana. Kemudian itu yang selektif. Prudentnya adalah kita ngambil porsinya nggak banyak-banyak, Pak. Kita ngambil porsi yang minoritas saja. Ya kita nggak terlalu banyak berharap di selisih jual kembalinya atau divestasinya. Tapi yang jelas kita mengambil peluang dari sisi konstruksinya. Dengan kita bagian dari shareholder dalam BUP, kita bisa create rekonstruksi yang menjadi core kompetensinya Adi. Harapannya ya itu jadi ruang untuk pertumbuhan Adi ke depan bisa tumbuh seperti itu. Baik, wow. Berarti kira-kira nih di tahun 2023 Adi Karya bisa menunjukkan pertumbuhan nih jauh lebih baik ya Pak dari tahun ini ya. Mudah-mudahan nih butuh dukungan dari BNI Sekuritas, investor dan lain-lain. Oke. Kan kalau saya lihat Adi Karya itu kan ekuitasnya paling kecil ya. Di antara BUMN karya 4 yang terdaftar atau di bursa. Terus saya pernah dengar juga ada istilah small is beautiful. Itu benar nggak? Iya, Pak Maksi sering mengamati Adi pasti tahu lah. Dibanding BUMN karya yang lain ya relatif kecil lah. Iya. Jadi sebenarnya dengan kecil ini apakah justru semakin gimana ya? Apa geraknya Adi makin luas, makin bebas, atau justru makin terbatas, jadi makin susah untuk berekspansi atau gimana? Ya. Memang ekuitas yang Adi miliki saat ini hanya triliun kalau nggak salah ya. Dan itu kalau di-compare sama peers yang lain ya mereka udah 2 digit ya. Ada yang belasan, ada yang puluhan triliun. Dengan kondisi yang small tersebut, ini membuat kita jadi semakin kreatif ya. Jadi semakin kreatif dan juga semakin selektif. Ya, tadi saya bilang selektif. Ekuitas terkecil ya kita harus bisa memilah investasi yang tepat ya. Kita nggak bisa serampangan milih investasi yang sebanyak-banyaknya, tapi kita pilih yang benar-benar bisa memberikan return terbaik buat perusahaan. Dan itu akan terlihat bagaimana kita memilih investasinya yang tadi jalan tol, LHR yang baik, IR yang baik. Kemudian dengan ekuitas terkecil ya biasanya efeknya ke rasio-rasio keuangannya. Itu membuat ya kita harus semakin hati-hati menjaga DER kita, DER IBD kita ya kita jaga konsisten, tidak melampaui terhadap batasan, dan juga kita juga create pembiayaan kreatif. Nah tadi saya sampaikan dengan Bank Syariah Indonesia, mereka punya produk yang bisa kita adopt untuk pembiayaan infrastruktur dan alhamdulillah kita bisa menjawab tantangan dari PR untuk preservasi jalan dan alhamdulillah 2 proyek jalan preservasi jalan bisa kita ciptakan dari creative financing tersebut. Nah harapannya ya kalau kecil aja bisa tumbuh hampir doubling ya apalagi besar. Nah itu sih Pak Maksi. Ya doanya nih Pak mudah-mudahan kita bisa terus tumbuh dan juga semakin dipercaya oleh investor. Ya, amin. Pak Maksi, dari tadi kita sudah berbincang-bincang banyak hal, mulai dari Adi Karya sendiri sampai kita membahas sektor konstruksi secara luas. Dari segi analis nih Pak, bagaimana Bapak bisa merangkum ini supaya Sobat BNI Sekuritas bisa memahami betul-betul bagaimana hasil dari perbincangan kita hari ini? Kalau dari mendengar penjelasan Pak Farid tadi itu luar biasa ya, dari A sampai Z kita mendengarnya ya. Jadi bagaimana lini bisnisnya, lalu juga menangkap peluang baik itu dari sisi properti dan juga dari IKN ya. Kalau IKN itu kan kita lihat bahwa pemerintah mencanangkan anggaran yang sangat besar dalam jangka panjang.
Jadi itu akan memberikan peluang sangat bagus nih bagi adikarya untuk dapat tumbuh. Apalagi kan adikarya itu tadi sampaikan Pak Farid sudah berdiri sejak tahun 1960, berarti kan pengalaman sudah sangat panjang dan juga banyak tidak bergantung pada satu atau dua jenis pekerjaan saja, bisa mengerjakan berbagai hal. Kalau tadi sampaikan mengerjakan jalan tol itu nanti untuk divestasi Pak ya? Iya benar. Nanti divestasi dan mendapatkan gain karena adikarya bukan operator jalan tol. Betul. Adikarya merupakan perusahaan konstruksi. Ya begitu. Jadi ya kita melihat nih Sobi bisa nih melihat Adi sebagai salah satu alternatif investasi bisa dicermati lah gitu. Iya betul. Adikarya karena memang peluangnya sangat besar. Untuk jangka panjang betul. Ya Pak. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Farid dan juga Pak Maksi sudah hadir di The Invest You. Episode kali ini sudah kita berbincang-bincang dan ini salah satu episode yang spesial karena memang baru kali ini kita membahas mengenai sektor secara mendalam seperti ini ya. Gitu. Jadi semoga juga Sobat BNI Sekuritas bisa dapat manfaatnya, bisa dapat insight-insight baru supaya kedepannya bisa lebih pintar dalam memutuskan dalam berinvestasi seperti itu ya. Oke, dan dengan demikian mungkin kita akan akhiri podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ya BNI Sekuritas dan follow sosial medianya BNI Sekuritas di Instagram, Twitter dan juga Facebook. Dan jangan lupa kalau podcast ini bisa juga kamu dengarkan di Spotify. Jadi jangan khawatir kalau misalnya lagi nggak sempat buka YouTube, buka Spotify kalian udah bisa dengerin dan rasain manfaat dari informasi yang diberikan hari ini. Dan dengan demikian saya Octavia, Pak Maksi dan Pak Farid di sini undur diri dulu dan sampai ketemu di episode selanjutnya.